Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita ungkapkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana atas berkat dan rahmatnya kita masih bisa merasakan bulan puasa yang indah ini. Selanjutnya, sholawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita, kekasih kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika umatku telah melakukan 15 penyimpangan, maka akan datang bala bencana kepada mereka, yaitu ketika harta rampasan hanya beredar pada orang-orang besar, amanat telah dirampas, zakat tidak dibayarkan, mengajar bukan karena agama Allah lagi, orang durhaka pada ibunya, orang merendahkan kawannya, orang menjauhi ayahnya, orang mengeraskan suara di masjid-masjid, orang menjauhi ibunya, orang merendahkan kawannya, dan umat sekarang merutuki umat-umat terdahulu yang berpegang pada kebenaran. Jika sudah demikian, maka tunggulah akan datang malapetaka berupa angin merah yang sangat panas, tanah longsor, gempa bumi, dan hujan batu. Ternyata kriteria yang disebutkan dalam hadis tersebut kini kerap terbukti dan kita saksikan di kehidupan sehari-hari. Bahkan yang kita saksikan terkadang lebih parah lagi. Pendeknya, zaman ini sudah semakin rusak dan semakin menipis dari petunjuk. Nampaknya keimanan dan ketakwaan di kalangan masyarakat sudah semakin menipis. Orang-orang sudah tidak takut lagi akan ancaman-ancaman Allah dan siksanya di balik makam kelab. Maka marilah kita senantiasa mewaspadai tantangan zaman ini. Jangan sampai kita terpengaruh dan terperosok ke dalam lingkungan itu, atau kita malah ikut masuk dalam lingkaran setan itu. Untuk menghadapi tantangan zaman ini, kita memerlukan bekal hidup, sehingga ibarat kapal, kita tidak akan goyang terkena amukan badai dan gelombang. Di antara bekal-bekalnya yaitu bekal yang pertama, yaitu iman dan takwa. Dalam hal iman dan takwa, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 197 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Wattaqun ya ulil albab. Al-ayah, yang artinya berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang beriman. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, bekal yang kedua yaitu kesabaran dan tawakal yang tinggi kepada Allah.
Kesabaran yang dimaksud adalah kesabaran yang sesungguhnya. Tidak boleh merasa hina, lemah, dan tidak boleh mundur. Kita tidak boleh merasa hina karena kita berada di pihak yang benar dan mempertahankan kebenaran adalah sangat luhur pandangan Allah. Kita tidak boleh merasa lemah karena lemah adalah kemunduran dan kehinaan di pandangan Allah. Kita tidak boleh mundur karena mempertahankan keimanan dan ketakwaan serta memperjuangkan kebenaran adalah suatu kewajiban yang pantang untuk ditolak. Bekal yang ketiga, yaitu senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Dengan jalan antara lain, jalan zikir dan doa, sholat tahajud dan puasa, berinfak, dan jalan-jalan lain yang disukai Allah. Seperti firman Allah dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 41 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang." Bekal yang keempat, yaitu senantiasa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak atau menganjurkan kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran. Tanpa amar ma'ruf di kalangan umat Islam, tidak mungkin zaman yang rusak itu dapat diperbaiki dan diluruskan. Seperti dalam firman Allah dalam Quran Surah Ali Imran ayat 110 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Al-ayah, yang artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya, yang pertama, zaman ini merupakan zaman yang penuh tantangan, berupa penyelewengan, kemungkaran, kemaksiatan, materialisme, dan lain-lain. Yang kedua, zaman yang sudah bobrok itu tidak ada bekal yang lebih berharga kecuali iman dan takwa. Sebagai penutup, marilah kita perkokoh bekal iman dan takwa kita. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari amukan badai dan gelombang zaman tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah, itu dari diri saya pribadi. Bila ada benar, itu hanya dari Allah. Mangan ketupat dicampur santen, sedaya lepat nyuwun pangapunten. Undur maqala wala tangdur man qala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.